1. Cut Fitri Handayani asal Kota Langsa dikabarkan perempuan ini berpindah keyakinan dari Muslim menjadi murtad sebab terbuai dengan rayuan dan bujukan dari rentetan non-Muslim. Bahkan dikabarkan dia telah membaptis kedua anaknya. Itu tidak benar, dan itu semua keinginan saya. Tidak ada unsur paksaan. Bahkan anak-anak saya diambil sekarang sama keluarga saya dan keluarga mantan suami saya. Jadi apa yang diviralkan itu semuanya tidak benar. Saya mohon Bapak Wali Kota Langsa, saya mohon, sangat mohon, saya memang sebenarnya orang Aceh, tapi inilah jalan saya, Pak. Jangan menyalahkan orang lain, salah saya sendiri. Inilah panggilan saya kepada Tuhan. Saya memang dimimpikan, dan inilah jalan saya, Pak. Jadi janganlah menyalahkan orang lain. Dan keluarga saya, Fitri minta maaf, Mak, Abang, Kakak, semuanya. Inilah udah jalan Fitri, Mah. Janganlah menuduhkan orang lain, menfitnah. Fitri tidak suka itu. Semoga Mama buka pintu hati Mama ya. Dan jangan pernah, Fitri tidak tahu bilang apa lagi, Ma. Dua, Effendi Usman asal Belamane dikabarkan pemuda ini atau lelaki ini dia telah murtad dari Islam. Bahkan dia sudah menjadi seorang pendeta asal Aceh yang handal sebab dia bisa mengotak-ngatik Al-Quran dan Injil. Bahkan dia ingin berjumpa dengan Kak Cut, ingin memurtadkan dan memantapkan iman Kristus kepada Cut. Keturunan itulah karena nenek moyangnya Kristen, sehingga dia menjadi orang Kristen. Tetapi kalau Kristen yang benar-benar pengikut Kristus, pengikut Hamasiah adalah orang yang dipilih oleh Yeshua Hamasiah, Yesus Kristus. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, jangan menyebarkan fitnah ya. Kalau saya katakan bahwa seperti Kak Cut, Fitri masuk Kristen itu percaya kepada Yesus karena dicuci otaknya oleh orang Kristen. Itu fitnah itu. Nah, kenapa saya katakan fitnah? Sebagaimana saya bilang tadi, saya masuk Kristen, saya juga orang Aceh yang masuk Kristen itu bukan karena dicuci otak. Memang ada ayat di dalam Al-Quran yang berkata, lan tarda Yahudi wan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu mengikuti agama mereka. Itu benar, itu ayat Al-Quran. Tetapi perlu juga Bapak Ibu ketahui, sebagaimana saya melihat kesaksian Kak Cut Fitri, dia percaya kepada Yesus, itu tidak ada orang yang ngajak. Dia masuk Kristen itu tidak ada orang Yahudi yang datang ke rumahnya mengajak dia masuk Kristen, tidak ada. Tidak ada orang Nasrani yang mengajak dia masuk Kristen, tidak ada. Bahkan menurut kesaksian dia masuk Kristen itu karena dia dibawa oleh Yesus. Dia dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pengikut Yesus, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang percaya. Orang yang mengikut Yesus, Bapak Ibu, yang di luar agama Kristen, itu tidak gampang. Harus ada hal-hal yang dia alami. Contohnya, apa hal yang dia alami? Penolakan dari keluarga. Kita melihat Kak Cut ditolak oleh keluarga. Bahkan difitnah bahwa dia masuk Kristen, diculik. Kak Cut dilaporkan bahwa dia itu hilang. Kak Cut dicuci otaknya. Ada orang yang menculik dia, ada orang yang bla 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 yang mengatakan seperti itu. Itu fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, saudara mungkin sudah melihat bagaimana klarifikasi daripada Kak Cut Fitri. Dia sekarang berada di Medan. Sampai orang keluarganya dari Aceh, dari Langsa, datang ke Medan, itu memaksa Kak Cut untuk kembali ke agama Islam. Tetapi tidak bisa dipaksa. Kenapa? Karena Kak Cut sudah mendapatkan keselamatan. Dia katakan, saya percaya kepada Yesus. Tidak ada satu orang pun yang memaksa saya. Tidak ada.
murni karena Yesus yang memilih dia. Sebagaimana saya, tidak ada orang Kristen, Nasrani, Yahudi yang datang ke rumah saya daerah Birun memaksa saya, mengajak saya untuk saya masuk Kristen, percaya kepada Yesus. Tidak ada. Tetapi Yesus yang memilih saya untuk percaya kepada dia. Nah, ini adalah yang perlu dipahami dan dimengerti. Nah, sehingga ketika keluarganya datang ke Medan menjemput secara paksa Kak Cut ini, mereka tidak bisa memaksa Kak Cut untuk kembali ke Islam. Apa yang terjadi? Kita melihat beredar di sosmed, di media sosial ya, tentang beredar berita bahwa ada anak-anak Kak Cut itu diambil sama mereka, dibawa pulang ke Aceh. Nah, ini Bapak Ibu yang tidak yang tidak bisa kita toleransi ya. Kenapa? Karena anak yang masih kecil diambil daripada ibunya itu adalah memisahkan anak dan orang tuanya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagaimana saya katakan tadi, khususnya ini kepada Kak Cut ya, yang saya kasihi, saudari saya. Kita sama-sama dari Aceh, Kak Cut. Drone urang Aceh, long urang Aceh, Kak Cut. Long pegah ba drone, Kak Cut. Beyon. Jangan takut. Saya katakan kepada Kak Cut, jangan takut. Tuhan ada di pihak kita. Yesus ada di pihak kita. Alkitab mencatat Kak Cut 2000 tahun yang lalu sebelum kita masuk Kristen. Berpegang teguhlah pada firman, berpegang teguhlah pada perkataan Tuhan, berpegang teguhlah pada perkataan Yesus. Yakinlah iman apa yang sudah Kak Cut imani. Yesus berjanji dia akan menyertai kita sampai berkesudahan zaman. Nah, Kak Cut, Tuhan tidak akan membiarkan Kak Cut tergeletak. Tuhan tidak akan membiarkan Kak Cut jatuh. Tuhan tidak akan membiarkan Kak Cut sendiri. Ketika Kak Cut merasa sedih, Kak Cut minta kepada Tuhan. Tuhan tolong hadir di tengah saya. Bawa saya Tuhan. Dekap saya, peluk saya Tuhan. Saya tidak sanggup. Saya percaya Kak Cut, Roh Kudus akan menghibur Kak Cut. Roh Kudus akan menguatkan Kak Cut. Roh Kudus akan selalu memberikan kekuatan lahir dan batin kepada Kak Cut. Sehingga semakin hari Kak Cut semakin bertumbuh di dalam iman percaya kepada Yesus. Ini pesan saya kepada Kak Cut. Tolong Kak Cut, jangan kembali ke kepercayaan lama. Tetap berpegang teguh pada firman. Tetap berpegang teguh pada Yesus. Yesuslah satu-satunya juru selamat. Nabi boleh banyak, kata Asmiranda. Kata Asmiranda, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, tapi juru selamat satu, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Itulah satu-satunya juru selamat manusia. Dalam Injil Yohanes dikatakan, Yohanes 3 ayat 16, ahabballahu lihadzat dunya, karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Ahabballahu lihadzat dunya. Ini bukan Al-Quran, tetapi Bible, Alkitab bilughah al-Arabiyyah saya bacakan. Ahabballahu lihadzat dunya, karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Nah, Kak Cut sudah mendapatkan rahmat, sudah mendapatkan hidayah daripada Tuhan, sudah mendapatkan kasih karunia, sudah mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Berpegang teguhlah pada firman, maka Kak Cut akan selamat dan Kak Cut sudah memperoleh hidup yang kekal. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kak Cut beda dengan yang diberikan oleh dunia. Dunia menawarkan, Yesus datang memberikan. Dunia menjanjikan, Yesus memberikan. Nah, Kak Cut yang dikasih Tuhan, apa yang Yesus berikan itu berbeda dengan apa yang dunia berikan. Yesus memberi hidup yang kekal. Yesus memberi keselamatan. Keselamatan yang dimaksud oleh Yesus Kak Cut bukan saja keselamatan di akhirat nanti, tetapi kita selamat di dunia ini. Selamat dari segala mara bahaya, selamat dari segala malapetaka, selamat dari segala orang yang ingin berbuat jahat. Bahkan Kak Cut selamat dari gebukin orang. Maka dari itu Kak Cut berpegang teguhlah pada firman, berpegang teguhlah pada Yesus. Yakinlah terhadap apa yang sudah Kak Cut imani. Ingat, Kak Cut tidak sendiri. Ada saya juga, sama-sama kita orang Aceh. 3. Pemuda Aceh Utara yang murtad dikabarkan telah berpindah keyakinan dari Muslim dan dia berpindah ke agama Kristen. Bahkan dia murtad disebabkan karena ingin menikah seorang janda asal Batak. Maka dia tidak segan-segan, dia langsung murtad dan meninggalkan agama Islam dan dia lebih bangga kepada agama Kristen. Pemuda ini asli daripada Aceh.
Terima kasih kepada Anda yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Aceh Meletup 1 channel. Pesan dari Aceh Meletup 1 channel, jangan pernah Anda murtad dan tetapkan pada agama Islam. Salam anak nangkro.